Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita akan bahas bab 5 jaringan komputer dan internet. Oke. Ini bab pendek juga. Kita mulai. Ini adalah menggambarkan jaringan komputer ya. Dan internet itu jaringan komputer yang mendunia. Seperti itu ya. Jadi komputer itu bisa dua komputer disambungkan peer to peer itu bisa. Tapi dengan teknologi internet ini, wah bahkan kita bisa nyambung sampai ujung dunia sana. Memang dunia jauh ada ujungnya. Oke ya. Ini kita mulai dari baca komik dulu, baca manga. Senyum nek, aku mau pasang foto nenek di internet. Apa? Neneknya sudah tua ya, suaranya bergetar. Nanti setiap orang akan melihat fotoku. Enggak ayo nenek. Nanti teman-temanku bisa melihat nenek melakukan hal-hal yang keren. Nyapu, kan keren nenek. Jangan. Internet memang benar-benar bisa merusak privasi orang. Jadi Jadi anak-anak sekarang ini punya kecenderungan apapun diposting melalui internet sehingga orang itu nggak punya privasi. Bahkan hal-hal yang sebenarnya memalukan, hal-hal yang seharusnya menjadi aib dia itu malah diposting di internet. Nah, kalian usia masih muda, ya jadi kadang-kadang belum bisa mengendalikan emosi. Kalian harus belajar, penting ini. Banyak contoh ya orang itu menyesali apa yang dia posting di internet. Banyak sekali contoh, bahkan sekarang ini lagi viral-viralnya ya. Ada salah satu tokoh di Indonesia yang memiliki rekam jejak internet yang buruk dan dia sekarang ini punya banyak masalah karena histori postingan yang 10 tahun yang lalu. Mungkin dia masih usianya muda waktu itu ya. Nah sekarang jadi dipermasalahkan banyak orang. Nah misalnya itu terjadi ya, misalnya itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus ngomong apa adanya, bahwa itu dulu saya masih muda, masih labil ya, bukan malah menyangkal. Kalau menyangkal itu akhirnya malah orang semakin punya niat untuk membuktikannya, seperti itu loh. Kita akan lanjutkan privasi ya. Apapun yang ada pada internet perlu dihargai. Ya kan, misalnya dengan cara menghargai setiap pendapat orang lain. Kita hargai, semua orang itu punya opini, punya pendapat. Misalnya kita menyanggah, itu nggak usah marah-marah, kita gunakan logika kita ya. Di satu sisi ini sebenarnya kita bisa menggunakan internet sebagai latihan untuk berretorika, latihan untuk berlogika. Nah, bukan dengan cara mencaci maki intinya ya. Menghindari memberikan komentar baik positif maupun negatif terkait informasi pribadi orang lain. Kalau informasi sesuatu yang pribadi, kita tahan diri deh, nggak usah komentar ya. Bentuk fisiknya kita komentarin, nyesal kita nanti ya. Sekarang mungkin kita menganggapnya lucu, nanti kalau kalian dewasa iya malu ya. Apalagi kalau komentar kita dipermasalahkan orang. Tidak menceritakan keburukan orang lain di sosial media ini penting ya. Bahkan kita itu tidak boleh, memang dimanapun menceritakan keburukan orang lain tidak boleh. Apalagi sosial media ini bersifat ya bisa dianggap permanen. Sekali kalian komen kalian itu, bahkan setelah kalian hapus itu sebenarnya datanya masih ada di server gitu. Tidak menceritakan keburukan orang lain di sosial media, tidak menyebarkan foto orang lain ya, ini penting ya. Ini bisa kena delik aduan kita nanti. Artinya ini bisa mengarah pada pidana kalau kita menyebar foto orang lain tanpa izin. Pelanggaran atas privasi orang lain bisa dijerat hukum menurut Undang-Undang ITE. Hati-hati ya. Ini pidana artinya kita benar-benar bisa ditangkap ya. Nah,
Menggunakan internet memang banyak manfaatnya banyak, tetapi jika tidak hati-hati justru akan merugikan kalian. Contohnya berinternet dengan aman adalah membuka situs web yang terpercaya. Jangan asal, sekarang itu semua orang bisa bikin informasi, termasuk kalian bisa bikin informasi yang kelihatan profesional. Nah, kita perlu membuka situs yang memang terpercaya, sumber informasi yang memang jelas ya. Tidak sembarang menginformasikan akun di internet. Nah, akun kalian ini adalah harta kalian, jangan mudah diberitahukan ke orang ya. Tidak menginstal aplikasi sembarangan lainnya juga, jangan menginstal aplikasi sembarangan. Installah aplikasi yang memang bermanfaat untuk kalian. Aplikasi untuk menciptakan rasa aman bagi diri ya dan orang lain, kalian perlu memahami bagaimana jaringan komputer dan internet itu berfungsi. Oke, nah ini adalah ilustrasi dari bagaimana kita berantem di internet ya. Menghargai privasi orang lain ya. Privasi apapun yang ada pada internet perlu dihargai, misalnya dengan cara menghargai setiap pendapat orang lain, menghindari memberikan komentar baik positif maupun negatif ya, tidak menebarkan keburukan orang lain, tidak berdebat ya, berdebat kusir ya, artinya berdebat dengan sudah tidak di luar apa ya, logika-logika yang bisa diterima ya. Karena apapun yang kita lakukan itu kalau itu melanggar peraturan ya bisa dipidana. Terutama di sini sekali lagi ya, pidana ITE. Ya, menyebarkan foto orang tanpa izin. Ya, atau kalian memberikan berita palsu tentang seseorang. Nah, kalau nggak viral nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Sampai viral dipermasalahkan sama orang yang kalian tulis, nah itu bisa bahaya. Nah, ini juga penting ya, menghindari cyberbullying ya, baik sebagai pelaku maupun korban. Jadi cyberbullying itu efeknya buruk sekali, bahkan ada orang yang sampai memutuskan bunuh diri gara-gara dibully di sosial media. Terdapat banyak cara menghindari cyberbullying. Pertama, tidak terlalu banyak memposting dan berkomentar yang menceritakan keburukan orang lain, karena bisa mengganggu orang lain dan bahkan bisa membawa konsekuensi hukum karena pencemaran nama baik. Ya kan? Bisa loh kita dituntut secara hukum. Kedua, jangan mengumbar terlalu banyak cerita pribadi. Nah ini, cerita pribadi kalian itu privasi kalian. Kalau terlalu banyak kalian umbar, kalian sudah nggak punya rahasia lagi. Ya, orang tahu diri kalian luar dalam. Ya, di media sosial. Karena jika negatif bisa mengundang orang lain berkomentar buruk. Ya, ujung-ujungnya malah kamu dibully nanti. Ketika menghindari menyebarkan kebohongan atau memposting foto yang memalukan tentang orang lain di sosial media. Keempat, menuliskan kata negatif cenderung menyerang dan menyakitkan orang lain pada kolom komentar. Nah, ini harus kita hindari. Ya. Jadi terutama yang menyerang pribadi. Kalau menyerang kebijakan, tidak masalah, masih bisa diterima. Misalnya kalian tidak setuju keputusan di sekolah, di sosial media sekolah maksudnya ya, di grup kelas gitu atau grup WA sekolah, ada sebuah kebijakan yang kalian nggak setuju, ya kalian berkomentar tentang kebijakan itu, bukan pembuat kebijakannya. Oh, saya nggak setuju dengan adanya misalnya diundangnya sound horeg di sekolah misalnya, karena itu akan bisa memecahkan kaca-kaca. Kalian upayakan beri argumen yang baik, bukan pada menyerang personal ya. Jadi boleh kita berkomentar di sosial media itu pada sebuah kebijakan yang telah diambil yang kita tidak setuju, tapi kita tetap mengedepankan logika, dikasih solusi yang benar. Ini malah latihan untuk berpendapat. Ini positif. Ya.
Tapi kalau sudah menyerang pribadi, oh dasar gemuk jelek, dasar orang nggak punya adab, itu sudah tidak baik. Nah ini, kalian harus menghindari berita hoax, ya, dan jangan menyebarkan berita hoax. Nah, perlu kita menyadari konsekuensi hukum bagi penyebar hoax menurut Undang-Undang ITE. Karena sekarang ini banyak pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat berita yang menyesatkan. Ya, ada orang yang punya kepentingan untuk membuat berita yang menyesat, dia membayar. Kita mengenalnya sebagai buzzer, sebagai pendengung, ya. Apapun itu. Jadi ini perlu kita hindari. Oleh karena itu sangat penting mengidentifikasi apakah sebuah informasi hoax atau bukan. Kalau kalian tidak bisa memutuskan itu hoax atau bukan, ya jangan di-share. Ya, jadi kita yakin berita itu benar aja kadang-kadang nggak cukup. Ya. Hal ini bisa dilakukan dengan mencari sumber awal informasi tersebut, mencari informasi dengan bantuan mesin pencari, memakai kata kunci tertentu yang terkandung pada informasi tersebut, atau mencetak fakta melalui situs web, ya. Atau kita ya menyebar informasi itu memang dari sumber yang terpercaya, sumber yang kita yakin itu benar, ya. Kalian bisa konfirmasi ya ke orang tua kalian atau ke guru kalian, informasi ini benar mudah ya, maksudnya kalian juga bisa melakukan itu. Jadi jangan asal dikit-dikit kayak ini breaking news, semua mendapat motor listrik baru tanpa syarat, share lah kayak gini, ya. Ya ini. Terus kalian juga harus menjaga privasi diri dalam internet, ya. Sekali kalian memberikan password kalian misalnya, akun kalian bisa diacak-acak orang, ya, bisa memposting hal-hal yang di luar nurul, ya, orang bilang gitu, ya. Banyak hal privat yang perlu jaga ketika berinternet, misalnya informasi password, nah, tanggal lahir, nomor kartu kredit, nama ibu kandung. Kalau ini kalian bocorkan dan kalian punya kartu kredit, uang kalian bisa diambil orang, ya. Foto pribadi, foto identitas, KTP, paspor, SIM ini jangan disebar, ya. Swafoto dengan identitas atau informasi lainnya memungkinkan orang lain dapat memanfaatkan untuk kepentingan yang merugikan, ya. Bahkan kita jangan menunjukkan sidik jari kalian di internet juga. Foto kalian itu bisa di zoom, ketahuan sidik jari kalian, nah itu bisa digunakan untuk membuat kejahatan juga. Informasi yang bersifat privat sebaiknya tidak diberikan begitu saja pada yang tidak berhak, apalagi memposting di sosial media. Nah, kalian jaga privasi kalian sendiri, ya, jangan malah mengumbarnya. Nah, ini penting juga, menggunakan sosial media dengan bijak. Penggunaan sosial media itu memang baik untuk sarana berbagi kabar dengan teman, keluarga. Waktu penggunaannya perlu dibatasi. Lalu kita lihat fenomenanya, orang seharian itu pakai gadget. Dia memang di tempat di alam bebas, tapi otaknya ini sudah terkurung di dalam gadgetnya. Nah, ini ilustrasinya. Burung-burung masih terbang bebas, orang malah masuk kurungan. Dia berada di tempat yang alam bebas, tapi pikirannya ini sudah ngadep sama HP terus, ya. Jadi dia itu terkurung oleh gadgetnya sendiri. Karena kalian memiliki kewajiban lainnya, misalnya kalian kan wajib belajar, mengerjakan tugas, ya. Jangan sampai karena terlalu asik dengan sosial media kegiatannya menjadi terbengkalai. Selain itu ada risiko keamanan yang mengintai jika sembarangan membuka akun sosial media, ya, di komputer umum, karena memungkinkan password kalian akan digunakan orang, ya, untuk membaca akun kalian sendiri. Ya, sekarang banyak fenomena, ya, dalam satu rumah, ya, anak di kamar, ibunya ngobrol sama anaknya itu pakai WA sudah. Ibunya di kamarnya sendiri, anaknya di kamar sendiri ngobrol pakai WA, padahal satu rumah.
Ironis lagi, kadang-kadang mereka duduk bersama di ruang tamu. Yang anaknya sibuk sama temannya, bapaknya sibuk sama temannya, ibunya sibuk sama temannya sendiri. Ya kelihatannya secara fisik mereka bersama-sama, tapi mereka itu sudah punya dunianya masing-masing. Dan ini tidak sehat. Ya tidak sehat seperti itu. Oke, bab ini memang kita lebih ke bagaimana perilaku kita di internet, terutama sosial media, dan ini babnya sudah habis. Kita nanti akan ketemu bab berikutnya di video selanjutnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.